Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah warga di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Akibat kebakaran, 4 penghuni rumah meninggal dunia. Kebakaran menghanguskan rumah warga di pemukiman padat penduduk. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lainnya. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut Kepala Sudin Bukramat Jakarta Selatan, Syamsul Huda, 4 orang dinyatakan meninggal dunia akibat kebakaran. Petugas masih mengumpulkan data-data korban. Tapi di dalamnya tetap Sementara petugas suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan lainnya. Ketua RW setempat mengatakan bahwa kebakaran ini diduga akibat percikan api dari kabel yang mengalami konsleting listrik. Awalnya itu kabel ke bawah, terus ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel, kena motor, timbullah api gitu. Jadi itu kenanya rumah itu 4 sama anak kecil, korban itu di dalam itu terpanggang itu 3 orang, tiga orang ya. Kita kembali ke informasi seputar kebakaran, pemirsa. Kebakaran yang menghanguskan rumah warga di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Akibat kebakaran, 4 penghuni rumah meninggal dunia. Kebakaran menghanguskan rumah warga di pemukiman padat penduduk. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lainnya. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut Kepala Suku Dinas Bukramat Jakarta Selatan, Syamsul Huda, 4 orang dinyatakan meninggal dunia akibat kebakaran. Petugas pun masih mengumpulkan data korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan bencana kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura dan juru kamera Jamie Jasin di sana. Baik, selamat siang Wenda. Bagaimana situasi dan informasi terbaru di sana? Apakah sudah ada informasi update dari pihak terkait? Silakan. Halo, selamat siang Neta dan juga pemirsa. Situasi saat ini di lokasi kebakaran di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan sebetulnya saat ini sudah berhasil dipadamkan. Bahkan proses pendinginan pun sudah selesai sekitar pukul 10 pagi hari tadi. Dan jika kita berbicara mengenai kronologisnya, kebakaran yang terjadi di tempat kami melaporkan saat ini terjadi sekitar pukul 5.30 pagi hari tadi. Lalu warga yang melihat kejadian ini langsung memanggil pemadam kebakaran dan sebetulnya api sudah berhasil dipadamkan sekitar pukul 8 pagi tadi. Lalu setelah itu berlanjut pada proses pendinginan. Dan tadi dari pihak pemadam sudah menyatakan bahwa proses pendinginan ini sudah selesai sekitar pukul 10 pagi hari tadi. Dan Nata dan juga pemirsa bisa dilihat di layar televisi Anda ini merupakan lokasi kebakaran dan bisa dilihat ini hanya tersisa puing-puingnya saja karena memang sudah hangus terbakar. Dan bisa dilihat juga Nata dan juga pemirsa memang banyak sekali material yang mudah terbakar sehingga kebakaran juga terjadinya ini begitu cepat. Dan perlu kami informasikan bahwa kebakaran yang terjadi ini menghanguskan ada 3 rumah dan ada 4 korban jiwa yang meninggal dunia. Dan naasnya korban yang meninggal dunia ini merupakan anak-anak di bawah umur. Ada 3 balita dan 1 anak berusia 12 tahun. Dan Nata dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama salah satu saksi yang melihat langsung kejadian kebakaran di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ini. Halo Ibu, selamat siang. Ibu boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Ibu maaf boleh ke sebelah sini sedikit? Oke. Ibu maaf, dengan Ibu siapa dan Ibu di sini sebagai apa? Dan tadi bagaimana Bu sebetulnya kronologis terjadinya kebakaran ini Bu? Saya Nila, saya ini rumah sebelah ini tadi kronologisnya dari konsleting listrik. Jadi ada percikan-percikan api dan kebetulan ada motor. Jadi awal ledakan itu mungkin dari motor ya.
Saya juga kurang tahu persis, tapi yang pasti itu dari konsleting listrik. Jadi diduga dari korsleting listrik. Ibu mendengar suara ledakannya nggak, Bu? Iya, ada beberapa kali ledakan suara ledakan. Lalu mengenai korban jiwa, Bu, dikatakan ada 4 ya korban jiwa. Nah, Ibu mengenal nggak sosok dari korban jiwa tersebut, dan korban jiwa tersebut ini sebetulnya yang tinggal di sini atau gimana, Bu? Kebetulan kenal, ada 4 anak, 1 kira-kira usia 11, yang 3-nya masih di bawah balita, sekitar 5-6 tahun gitulah. Nah, terus itu yang kos yang terjadi di tempat TKP. Gitu, jadi itu yang kos anak-anaknya. Baik, Ibu boleh dijelaskan, jadi bangunan ini sebetulnya bangunan kos-kosan atau seperti apa, Bu, yang Ibu ketahui? Kos-kosan. Awal di titik kebakaran terjadi itu, konsleting listriknya itu adanya di kos-kosan. Ya, dan kebetulan kos-kosannya juga bangunannya nggak permanen ya, jadi mudah terbakar. Gitu. Baik, jadi bangunannya memang semi permanen ya, Bu ya. Lalu ini ada berapa rumah sebetulnya yang terdampak, Bu? Yang terdampak ini yang paling parah dan di belakang dari kosan ini. Hanya 2 sih, alhamdulillah. Kalau rumah Ibu tepat di sebelah ini aman, Bu, nggak terdampak? Alhamdulillah nggak, aman. Baik, Ibu, terima kasih atas informasi dan waktunya ya, Bu ya. Semoga selalu aman dan pastikan sehat. Tadi juga sudah diberikan himbauan ya, Bu ya, dari pihak pemadam. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, Nata dan juga pemirsa, kembali kami informasikan bahwa proses pemadaman di sini sudah selesai, dan kembali kami informasikan juga naas sekali bahwa korban jiwa ini ada 4, dan keempatnya ini merupakan anak di bawah umur. Dan tadi dari pihak pemadam juga sudah memberikan himbauan agar tidak terjadi kebakaran serupa, dan kembali kami informasikan bahwa saat ini proses pemadaman sudah selesai. Nata. Baik, terima kasih rekan Wenda Nura dan juru kamera Jamie Jasin telah melaporkan langsung dari Tebet, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara. Berdasarkan uraian tersebut di atas telah menunjukkan bila terdakwa Thomas Trikasi Lembong. Selain vonis 4 tahun 6 bulan penjara, Tom Lembong juga dijatuhi pidana denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dalam vonisnya, Ketua Majelis Hakim meyakini mantan tim ses Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ini terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan impor gula. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar. Pada bagian pertimbangan sebelumnya, berdasarkan ketentuan pasal 3 peraturan. 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti. Terhadap barang bukti dokumen yang diberi tanda A1 berupa 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian perihal rekomendasi IP Raw Sugar atas nama PT Sugar Labinta. Sampai dengan barang bukti QQQ1 berupa 1 lembar fotokopi surat nota dinas nomor 24 Daglu dan barang bukti elektronik yang diberi tanda A1 sampai dengan barang bukti elektronik W2. Seluruhnya barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Tony Wijaya Eng.